punya si kula jo. Oh, anak sayang anak. Kubah lako. Nyantik lako cewek lain, kawin lain, pegah salah lako. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mina di channel Inong Talk. Pastinya kita ngomongin tentang isu-isu perempuan yang inspiratif ya, khususnya untuk perempuan Aceh. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu kita ya di Inong Talk. Pastinya teman-teman udah kenal dong karena sempat viral. Siapa nih kira-kira ya? Ada Kak Jikrayanti. Nah, mestilah. Kita ngobrol apa nih Kak? Karena Kak Jikra ini ya, kalau ngomentarin apa-apa pasti pedas. Terus ini yang ditunggu-tunggu sama netizen. Oke Kak Jikra, apa kabar nih Kak? Sehat. By the way, kayaknya netizen mau suka rusuh ya. Kalau nggak rusuh, kayaknya kurang pas gitu. Apaan? Enggak lah. Ini Kak Jikrayanti ya. Sebelumnya PSD ya Kak? Iya, Atau lagi sedang PSD. Mau selesai ya Kak? Doakan semoga kelar tahun ini, semoga amin. Amin. Di mana Kak? Di Malaysia. Di Di International Islamic University Malaysia. Dan S2-nya dulu di Taiwan, S1-nya di Medan ya? Enggak, S1-nya di UIN. Oh, di UIN Medan. Sekarang UIN ya, dulu masih IAIN Araniri ya. UIN, kemudian Taiwan, kemudian Malaysia. Pokoknya wanita-wanita tangguh lah ya, pergi keluar untuk mencari pengalaman. Ya, tapi semua wanita tangguh. Cuman dengan caranya masing-masing ya. Oke, Kak, kita nih curcol nih Kak ya. Kita bukan di PTM lagi ngobrol serius. Ya kemarin soalnya kalau di PTM itu kayak enggak ya, tapi kita curcol aja. Ngomong-ngomong nih soal PSD nih, sempat kepoin Facebooknya Kak Jikra, terus dia bilang gini, ini ada orang yang dijulit ya. Apa sih tanya-tanya tentang S3? S3 itu kapan siap? Nah, gimana menurut kakak nih? Kalau ditanya, kenapa sih kakak kesel banget kalau ditanyain kapan siap S3? Emang kenapa? Bukan kesel, cuman kadang-kadang kita menghadapi komentar ya atau pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang bukan pertanyaan positif. Jadi bagi sebagian orang mungkin studi S3 itu ngapain lama-lama atau 2 tahun kelar, ada yang konon katanya 1,5 tahun kelar. Jadi kalau seolah-olah kalau sudah lebih 2 tahun, 3 tahun itu dianggap mungkin ya seolah-olah kayak kita nggak mampu atau ya kuliah S3 mah ya harusnya nggak harus cepat lah, mana boleh lama-lama gitu. Jadi komentarnya gitu ya, ya langsung gitu. Kebetulan ya ada beberapa. Jadi sebenarnya selama ini kan yang orang tahu ya studi ya, tapi kan orang kan nggak tahu apa kesulitan seseorang di balik proses dia ketika dia sedang belajar ya, ketika harus studi. Nah itu gitu. Jadi ketika muncul pertanyaan yang menyebalkan, ya mungkin memang secara orang berpendidikan kadang-kadang ya kita kan harus menanggapinya dengan halus. Tapi kan ada saat-saatnya seorang manusia itu jenuh, paham kan, lelah dengan pertanyaan yang diulang-ulang. Oke, pertama ya kita mencoba elegan menjawab dengan baik. Oh, beda. Ya, namanya juga sekolah ya. Lain kampus, lain persyaratannya. Habis itu lain otak, lain kemampuannya gitu. Habis belum lagi kita ngobrol kan ketentuan-ketentuan di luar negeri itu kadang berbeda dengan di dalam. Kita tidak berbicara bahwa di luar negeri itu misalnya jauh lebih baik, enggak. Tapi kan ada ketentuan-ketentuan itu yang tidak sama di tempat kita. Habis itu balik lagi, tidak semua orang S3 itu ya, bukan berarti kan dia jenius ya. Tapi saya banyak ketemu kok dengan orang S3 yang memang ingin belajar, kan, ingin berproses. Dan itu kadang-kadang take time. Dan di S3 itu yang teman-teman juga harus tahu gitu. Banyak orang yang menurut saya ya jauh lebih mampu dari saya, jauh lebih jenius ya. Kalau saya kan nggak jenius ya, biasa-biasa aja ya. Yang lebih pintar tapi masih stuck sampai 4 tahun, 5 tahun gitu. Tapi kadang-kadang mungkin kurangnya pemahaman ya. Akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan yang, dan itu pertanyaan berulang-ulang. Iya, yang berulang-ulang ditanyakan. Dengan orang yang sama nggak Kak? Berbeda, tapi ada juga ya, mungkin ada juga ketika kita ketemu di komunitas yang sama kadang menanyakan hal yang sama. Merasa jadi kesel itu sebenarnya bukan kesel sih, tapi kayak memang mau ditelan aja gitu. Nggak kesel, mau ditelan aja. Selain ditanya ini Kak, kapan siap S3-nya, apa sih hal yang paling menyebalkan lagi yang pernah orang tanya ke kakak gitu, yang kakak tuh ngerasa kayak ini orang kayaknya ditenggelamin aja gitu? Masalah pertanyaan yang menyebalkan seputar kapan S3 selesai,
yang kedua ya, yang paling sebenarnya kalau pertanyaan seperti itu tidak terlalu menyebalkan karena tidak semua orang mungkin paham kan yang kita jalani. Mencoba memberikan pengertian pun kadang-kadang kalau nggak masuk. Tapi yang paling menyebalkan tuh kadang-kadang mungkin kakak udah berkeluarga ya, punya anak, punya suami, jadi sering muncul pertanyaan itu, ninggalin anak, ninggalin suami, kejar-kejar karir, kejar-kejar pendidikan. That very stupid question, maksudnya stupid statement gitu. Jadi kok ninggalin anak gitu. Dan itu kadang-kadang terjadinya itu juga pertanyaan seperti itu timbul karena kan dari orang yang kita kenal gitu, yang kadang-kadang gitu ya. Ya kalau kita bilang deket kali nggak juga, tapi ada juga keluarga gitu. Ya tapi ada juga yang deket ngomong kayak gitu, tapi support system kita yang betul-betul deket dengan kita ya enggak lah. Cuman pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering timbul mungkin karena pola di masyarakat kita mungkin ya, pola berpikir. Dan jadi seolah-olah ya sesama perempuan, ada yang perempuan, ada yang lelaki juga. Tapi yang saya hadapi malah banyak statement dari perempuan gitu, seolah-olah sekolah mulu, tinggalin anak, kesian anak gitu. Sekarang bagaimana Anda bisa mengukur ya? Kalau saya sekolah itu saya tidak sayang anak gitu kan itu. Dan yang lucunya kadang-kadang setelah dia mengeluarkan statement seperti itu, dia urusan anak, berhubungan dengan anak, dia nanyanya ke kita, kan lucu. Kita yang meninggalkan anak, tapi ketika dia ingin tahu informasi apa-apa seputar anak, dia nanya sama kita. Dan dia kenapa lupa gitu kan? Seharusnya kalau saya dianggap orang yang tidak sayang anak, meninggalkan anak karena pendidikan, ya udah jangan nanya saya, nanya orang lain dong yang lain ya. Maksudnya kita nggak usah menyebutkan apakah duduk di rumah, apakah yang hanya bekerja di situ kan? Enggak gitu. Jadi ya hal kayak gitu sebenarnya itu kan sempat sih kakak jadikan konten juga tuh. Karena kesel aja sih. Kadang masyarakat kita ini ya, orang-orang di sekeliling kita, ketika kita mencoba menjawab hal-hal seperti itu dengan halus, dengan baik, kurang kena. Jadi kalau memang kalau kita gas, besok-besok dia mikir. Belum lagi misalnya dicap, ninggalin suami, nggak sayang suami. Ada nggak gitu? Sering. But you know that my husband really support me to go, like to study, to have a career. Karir itu memang disupport, sekolah itu disupport sekali memang sama suami. Jadi apa ketika Anda tidak tahu saya, tidak tahu keluarga saya, kemudian ngejudge gitu, nggak sayang suami, ya mungkin kebetulan suami dia mungkin tidak mengizinkan, atau mungkin orang tuanya tidak mengizinkan. Tapi kan kita tidak boleh kan pukul rata untuk semua gitu, seolah-olah karena punya persepsi yang berbeda dengan pemikiran dia, kita salah kan enggak gitu. Kan cara menjalani hidup kan beda. Artinya setiap orang itu mempunyai pilihan ya, nggak sama ya Inongtong. Hati-hati loh. Jadi jangan lagi tanya. Jangan mulutnya jangan gatal. Coba kalau pertanyaan sekolah, karir itu kan ditanya hal-hal yang positif, kita seneng menjawabnya. Misalnya kalau ditanya, Kak, kasih tahu dong triknya kalau pergi S3, misalnya kalau nggak ada beasiswa, kan karena gini, kalau Kak, tolong dong kasih tahu triknya gimana supaya lolos beasiswa. Pingin kali sekolah, kita pun seneng kan dengarnya. Ini enggak pertanyaan, statement-statement yang keluar, puja sikul aja, anak sayangan, kubah lako, nyantik lako, cewek lain, kawin lain, pegah salah lako. Kan so stupid, kan kenyataan kan, hari ini katanya mau curcol kan. Ya ini masalah perempuan loh, kalau sudah pendidikan tinggi, bekerja, punya karir yang bagus, mulut masyarakat itu kadang-kadang nggak ngontrol. Sebenarnya kadang-kadang ya kalau kita jahat, bilang aja kalau ente nggak mampu, Anda nggak mampu, Iron Hana mampu, bek nekeng ke go. Nah, jangan menteng, tapi kan terlalu kasar kan. Tapi itu kenyataan yang terjadi hari ini, Min. Nah, gimana cara membumbui mulut-mulut? Ya dikontenin aja. Astagfirullahaladzim, menarik sekali Inongtong. Ya, sebenarnya itu kan ya dalam hidup ya. Kalau dalam hidup itu biasa ya. Maksudnya kita juga nggak bisa kan selalu berharap orang akan selalu setuju dengan kita. Kita juga tidak bisa berharap bahwa orang akan selalu support kita. Enggak ya, go on aja. Karena kalau terlalu dipikir-pikir juga merugikan kita kan. Nah, kalau kakak ya pribadi tipe orang kalau makin digituin ya makin kakak gituin. Nah, itu aja gitu. Biar orang diam ya. Ya biar dia capek sebenarnya. Kalau diam dia mungkin di depan kita diam. Tapi kan gosip, ngobrol itu kan tetap akan berlanjut di belakang. But I don't care. Yang penting setidaknya kalau di depan saya diam,
ya I want, udah gitu aja gitu. That's all ya. Makanya perempuan tuh harus pintar, harus cerdas. Kak, kenapa nih ada misalnya beberapa nih kan asumsi ataupun judgement ya, perempuan itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi gitu. Ini tipikal orangnya seperti ini kayak mana nih mikirnya? Ini on the box ataupun emang dia memang nggak mau open minded gitu loh? Atau orang yang seperti ini memang orang nggak? Seperti ini sebenarnya orang yang sangat susah kita handle karena memang kalau statement-statement seperti itu kadang-kadang dibangun ada orang yang bisa kita ubah karena memang dia sudah mindsetnya seperti itu ya. Makanya orang-orang seperti ya udah dicandain aja gitu. Kalau kakak candain aja gitu. Habis itu kadang-kadang juga kita perlu speak up bahwa kita punya pemikiran yang berbeda dengan dia. Kita punya hal yang menurut kita itu baik, walaupun mungkin dalam pandangan dia tidak baik. Nah, ya harus bukan melulu berdebat ya, tapi ya kita kadang-kadang harus menjawab persoalan-persoalan itu, statement-statement seperti itu, supaya dia tahu gitu bahwa nggak melulu yang dia bilang tuh betul. Karena kadang-kadang orang suka bilang fakta, Allah kalau ngapain sekolah jauh-jauh, nanti juga nggak bisa kemana, nanti kalau udah kawin kan yang penting ngurus anak. Emang kalau sumur dapur kasur itu nggak boleh sekolah jauh? Ini anak kita tuh terus berkembang, zaman berubah. Kalau Anda tidak berpendidikan, kita perempuan tidak berpendidikan, bagaimana kita handle anak? Itu gitu. Sekarang perempuan menurut kakak merasa tertindas nggak sih dengan maksudnya opini-opini orang tentang perempuan yang memang punya keterbatasan di dalam meraih pendidikan atau seperti apa? Sebenarnya itu kembali ke lingkungan ya. Tapi kalau kita generalkan sepertinya tidak, karena kan banyak perubahan ya sekarang kan. Tapi hal-hal seperti itu kalau menurut kakak tetap terjadi. Misalnya kalau kita ke daerah-daerah yang lebih jauh lah dari pusat-pusat kota, kan stigma-stigma seperti itu kan masih ada. Benar. Yang kadang-kadang kebetulan kalau kita mungkin nih berani menjawab ya, berani menunjukkan bahwa tidak seperti itu. Tapi bagaimana dengan mereka kan enggak gitu. Jadi ya kalau apakah masih terjadi, ya masih terjadi ya. Karena nggak usah kita ngomong ke daerah deh, kita duduk di kedai kopi aja, duduk dengan teman-teman kita yang udah lama nggak jumpa, yang memang kadang-kadang mau cewek mau cowok karirnya juga bagus, tapi masih ada anggapan bahwa ya puja sekolah jiu-jiu, puja sekolah. Jadi masih ada pemahaman bahwa sekolah jauh itu untuk dapat kerjaan bagus. Sebenarnya kan nggak, menuntut ilmu itu dari ayunan hingga liang lahat, kita sama-sama tahu kan. Nah, kalau menurut kakak ya itu salah satu fenomena memang yang masih terjadi ya di tempat kita. Ya, Inong Talk. Jadi tadi keren banget ya bahasan Kak Jikra tentang orang-orang yang suka ngejulit ya, pastinya tentang bagaimana S3, bertanya dan yang lainnya yang nggak bermanfaat pastinya untuk diri sendiri dan juga orang lain. Stop bertanya hal-hal yang nggak bermanfaat.